Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali pada hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Menang Atas Godaan. Bersama kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi Mazmur 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat di dalam pasal ini, ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia mulai merasakan kebencian-kebencian Saul yang iri terhadap dirinya. Hal ini terjadi setelah Daud berulang kali dilempari tombak oleh Saul. Nah, dalam tafsiran yang lain juga mengatakan bahwa Daud mendapatkan perkataan-perkataan ini, yaitu di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ini di bait suci oleh teman-teman pemazmur atau sesama jemaat pada saat itu. Mereka menyerukan kepada Daud, mereka berkata kepada Daud untuk melarikan diri saja, untuk pergi dan meninggalkan Saul, lari daripada Saul, karena pada waktu itu Saul sedang gencar-gencarnya hendak membunuh Daud. Dalam Mazmur yang disampaikan oleh Daud ini, kita dapat melihat bahwa pada saat itu Daud sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Dan pergumulan Daud pada saat itu, ia harus menghadapi suatu godaan untuk tidak mempercayai Tuhan. Dia mendapat godaan untuk lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dia mendapat godaan untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Namun di sini Daud mampu menang atas godaan yang ia hadapi untuk tidak mempercayai Allah itu. Tentunya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita pun rindu seperti pribadi Daud ini. Dia menang atas godaan yang ingin menjatuhkan dia, untuk membawa dia lari daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan. Dalam kehidupan kita, mungkin juga kita pernah menerima godaan-godaan atau rayuan untuk meninggalkan Tuhan, untuk lari daripada Tuhan, untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita harusnya sudah mengetahui bahwa kita tidak boleh sampai tergiur, bahkan mengikuti godaan-godaan yang seperti itu. Karena apa? Karena godaan untuk meninggalkan Tuhan yang ditawarkan kepada kita tidaklah membawa kebaikan bagi kehidupan kita, tetapi justru membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Dan tentunya saat kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar memegang kepercayaan kita kepadanya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan karena goda-godaan, yang tentunya godaan itu bukan membawa kepada kebaikan, tetapi membawa kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mau membangun suatu tekad untuk menang atas godaan, yaitu godaan untuk meninggalkan Tuhan, seperti yang sudah Daud praktekkan. Bagaimana caranya? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan melihat apa tips untuk menang atas godaan ala Daud. Yang pertama adalah miliki iman yang teguh. Pada ayat yang pertama, di kalimat pertama di situ dikatakan, pada Tuhan aku berlindung. Di sini Daud mengatakan bahwa dirinya berlindung hanya kepada Tuhan, hanya di bawah naungan sayapnya Tuhan. Di sini Daud sadar dan yakin bahwa tempat perlindungannya satu-satunya hanya di dalam Tuhan, tidak ada yang lain. Karena kesadaran Daud akan hal ini, maka Daud dengan berani, dengan sungguh-sungguh, dengan tegas menyangkal, melawan setiap goda-godaan yang ada, yang diberikan kepadanya. Kita juga harus memiliki iman yang teguh jika kita tidak ingin terpengaruh oleh goda-godaan yang ada, yang berusaha menjatuhkan kita, yang berusaha membawa kita jauh daripada Tuhan, yang membawa kita, yang menyuruh kita, yang menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Ingat dan selalu yakin bahwa tempat perlindungan kita, sumber pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 54 ayat yang keempat berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku.
Firman Tuhan juga kembali mengatakan sesungguhnya, berarti kebenaran yang sejati. Sesungguhnya pertolongan kita, pelindung kita hanya Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita lari meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita tergiur oleh godaan yang ada dan kita lari daripada Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber perlindungan satu-satunya. Saat kita berlindung hanya kepada Tuhan Yesus, sama seperti yang dilakukan oleh Daud ini, maka tidak ada manusia satupun atau hal-hal lain yang dapat menjatuhkan kita, yang dapat mengganggu kita, yang dapat membunuh kita, bahkan melukai kita. Oleh sebab itu kita dapat melawan dan menang atas setiap godaan yang membuat kita jauh daripada Tuhan saat kita memiliki iman yang teguh. Kita tetap percaya, kita tetap yakin, dan selalu ingat, selalu menyadari bahwa sumber pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Kemudian dari kehidupan Daud, hal yang kedua, tips ala Daud bagaimana cara menghadapi menang atas godaannya itu adalah hidup dekat dengan Allah. Hubungan yang dekat akan semakin membuat seseorang semakin percaya satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ya, maka kepercayaan kita pun akan semakin besar kepada Dia. Dan Tuhan pun saat kita mendekat kepadanya, Tuhan pun akan mendekat dengan kehidupan kita. Sehingga godaan apapun yang datang kepada kita tidak akan sanggup memisahkan kita daripada Tuhan. Nah, begitulah kehidupan Daud. Dari kehidupan Daud ini kita belajar hidup dekat dengan Allah mampu menjamin kehidupan kita untuk bisa menang atas setiap goda-godaan. Kita tahu bersama dari kehidupan Daud adalah seorang yang cinta doa dan pujian. Dia cinta ibadah kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur ini kita juga bisa menemukan ya, ada begitu banyak ayat-ayat doa, bahkan pujian-pujian yang ditulis oleh Daud ini sesuai dengan pengalaman yang pernah dialaminya bersama dengan Tuhan. Mari saat ini kita mau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui doa kita, melalui pujian penyembahan, melalui ibadah, bahkan puasa, bahkan setiap perbuatan-perbuatan kita yang benar setiap harinya. Pakai waktu lebih banyak untuk kita bersekutu dengan Tuhan lebih dekat lagi. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka seluruh pikiran kita akan berisi semua hal-hal tentang Allah. Dan kita akan memiliki pengenalan yang dalam akan Allah. Dan karena pengenalan yang dalam akan Allah ini membuat kita menjadi pribadi yang selalu berdiri teguh di atas kebenaran, di atas iman untuk selalu mengandalkan dan percaya hanya kepada Tuhan. Sehingga godaan-godaan apapun sekali lagi tidak akan mampu membawa kita jauh daripada Tuhan. Godaan-godaan apapun tidak bisa berpengaruh, tidak mempan kepada kita untuk meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan, selalu fokus kepada Tuhan, kepada kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang besar. Dan kita benar-benar menjadi pribadi yang mengenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu beserta dengan kehidupan kita dan selalu siap menolong kita kapan saja dan di mana saja. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari belajar dari pribadi Daud ini. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menang atas godaan. Sehingga godaan apapun yang datang kepada kita, godaan yang ingin membawa kita jauh daripada Tuhan, godaan yang ingin membawa kita meninggalkan Tuhan, kita tidak akan terpengaruh oleh semuanya. Dengan cara kita mau menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang teguh dan hidup dekat dengan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali kami dengarkan hari ini. Tuhan tolong kami agar firman-Mu terus menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan tolong kami juga Tuhan supaya firman-Mu ini boleh kami laksanakan, kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Jadikanlah hati keluarga GPD El Shaddai Magelang tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batin keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan roh yang teguh. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, inilah yang menjadi kerinduan kami supaya kami terus hidup dekat dengan Tuhan. Engkau yang selalu berkenan di atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.